Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Duratomagla dari kelas 1 mata kuliah Kepemimpinan Kependidikan pada jurusan Administrasi Pendidikan. Saya sebagai mahasiswa pertukaran Nusantara atau program Permatasari pada tahun 2021 yang berasal dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa sih kepemimpinan dalam kependidikan itu. Nah, langsung simak berikut ini. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mendengarkan kata pemimpin maupun kepemimpinan. Kita juga senantiasa mengalami dan merasakan hal tersebut. Jadi kedua kata tersebut memiliki makna yang mendalam dan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Mengapa? Karena hal ini disebabkan seseorang pemimpin bukan hanya berdasarkan perasaan suka atas profesi tersebut, melainkan berdasarkan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya profesi tersebut. Telah kita ketahui bahwa setiap organisasi selalu membutuhkan pemimpin, baik pemimpin yang timbul sendiri maupun pemimpin yang ditugaskan. Jadi pemimpin tersebut yang menjalankan organisasi memberikan motivasi dan memberikan garis arahan pada bawahannya. Jadi pada dasarnya seorang pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Jadi pemimpin bukan sekedar hanya jabatan yang diberikan, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Jiwa kepemimpinan adalah kekuatan terbesar pemimpin. Jadi bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras untuk memperbaiki dirinya sebelum ia sibuk memperbaiki orang lain. Jadi, seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas atau kepribadian, intelektual atau pengetahuan, intelijensi atau spiritual, skill atau kemampuan keahlian lainnya yang memiliki power atau dapat mempengaruhi orang lain mau belajar, mendengarkan dan siap dikritik. Jadi apabila ketujuh isi dari esensi atau hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki oleh seorang pemimpin, harus mengerti mengenai teori-teori kepemimpinan agar ia memahami dan mengerti sejauh mana kepemimpinan telah ia laksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas lembaga secara keseluruhan. Dari beberapa ahli berpendapat, menurut Dr. Bill Astrid S. Susanto, jadi pemimpin adalah orang yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap sekelompok orang banyak. Jadi pemimpin itu adalah individu yang berusaha mempengaruhi orang lain tanpa menggunakan bentuk paksaan untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi melalui proses komunikasi yang diarahkan guna mencapai tujuan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bagaimana sih fungsi kepemimpinan tersebut? Nah, ada fungsi utama pemimpin suatu kepemimpinan. Jadi yang pertama, pemimpin ini membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan bentuk penuh rasa kebersamaan dan kebebasan. Nah, lalu pemimpin juga membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Lalu pemimpin juga memiliki fungsi untuk membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Lalu pemimpin juga berfungsi untuk bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama.
dengan kelompoknya atau organisasi atau lembaganya. Jadi pemimpin itu memberikan kesempatan kepada kelompoknya untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin juga mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompoknya untuk menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif. Lalu pemimpin juga bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasinya tersebut. Leadership is any contribution to the establishment and attainment of core purpose. Menurut Kimball Wells dan menurut Carter V. Good, the ability and readiness to inspire, guide, direct, or manage others. The role of interpreter of interests and objectivities of a group to grow up recognizing and accepting the interpreter is a spokesman. Jadi maksudnya itu bahwa kepemimpinan pada dasarnya merupakan sumbangan dari seseorang di dalam situasi-situasi dalam kerjasama di mana pemimpin menggerakkan, mempengaruhi dan membimbing orang lain dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau lembaga. Jadi kepemimpinan dari kelompok adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi tak ada kelompok tanpa ada kepemimpinan, dan sebaliknya kepemimpinan hanya ada dalam situasi interaksi kelompok. Jadi seseorang tidak dapat dikatakan pemimpin jika ia berada di luar kelompok. Ia harus berada di dalam suatu kelompok di mana ia memainkan peranan-peranan dan kegiatan-kegiatan kepemimpinannya. Misalnya di dalam suatu rumah tangga kita memiliki pemimpin atau kepala rumah tangga, kepala keluarga, yaitu seorang bagi anak ada seorang ayah, kalau misalnya istri seorang suami. Nah itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, menjadi imam. Nah baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya informasikan. Semoga ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bisa bermanfaat bagi kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.